Jam 7, akhirnya jam 7 lewat, antara jam 7 jam 8 kita bawalah dia ke rumah Pak Haji itu. Kita bawa ke dia. Wah, itu diobatin ngelawan. Terus udah di ini, kamu keluar dari sini, kamu siapa? Ditanya Pak Haji. Terus kamu maunya apa? Tahu gak dia ngomong apa? Saya minta kecap. Wah, udah Pak Hajinya keluar. Gawat. Kenapa Pak Haji? Dia minta kecap. Apa tuh Pak Haji kecap tadi? Kecap itu minta darah. Darah apa nih? Ya darah itu anak. Jadi itu anak mau dibawa. Ternyata dia udah separuh, udah ketanam di dunia jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Mas Ton menyapa kawan alur kehidupan. Dan kali ini saya sudah kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan berbagai pengalaman mistis, horor sampai ke pengalaman spiritual. Tapi mohon maaf untuk narasumber kali ini identitasnya kita nggak buka selengkap sedetil-detilnya ya, karena ada berbagai alasan yang tidak bisa kami sebutkan. Tapi tidak mengurangi esensi dari cerita mistis maupun cerita spiritual yang akan dibawakan oleh narasumber kita kali ini. Dan ini pengalaman real, pengalaman nyata dari narasumber yang saat ini sudah ada di studio Alur Kehidupan. Selamat datang. Ya, selamat datang Mas. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktu untuk hadir di studio Alur Kehidupan. Sama-sama. Boleh dikenalin dulu Mas, dengan siapa dan dari mana sih? Nama Masnya saya ini? Asep Lutfi. Saya ya usia 56 tahun. Saya asli dari Cirebon, tinggal di Jakarta dari tahun 70. Nah, saya punya pengalaman ya yang menurut saya pengalaman ini apa, dari sebelum yang saya benar-benar penakut, dan saya dulu waktu kecil, dari kecil memang kalau tidur harus lampu terang. Oh, justru Mas Asep ini dulu Penakut, sangat penakut ya. Karena apa? Zaman saya kecil itu film-film sudah yang berbau apa ya? Bangkit dari kubur, dikejar setan kredit, macam-macam lah yang bentuknya itu sudah ya pocong begitu lah ya, bentuknya sudah. Jadi terbawa ya. Iya, betul. Jadi pada saat itu pengalaman pertama saya nih ya, saya usia kurang lebih 17 lah ya. Itu SMA kelas 1 di Jakarta Selatan. Saya punya ada teman beberapa, dan teman saya ini punya kekasih di daerah Bintaro lah, sebutan di daerah mananya tidak usah. Masih pacaran. Iya. Nah pada malam minggu, karena dia masih ini sama apa ya, masih takut-takut, dia ngajak teman-teman. Ini ngapel ceritanya. Iya, tapi ngapel rame-rame. Ngapel lebih Ya awalnya kayak apa ya, kayak main doang pertama gitu. Kita berlima. Begitu akhir dari rumahnya, malam minggu itu kita jalan jam 8-an lah ya. Kita berlima jalan. Nah sebelum sampai rumahnya, karena kita baru sekali ke situ, oke kita ini dulu lah, kebelet kencing. Ini sekitar tahun berapa kalau boleh? Itu 1989 ya. 89. Jadi Iya.
sudah 30 tahun lebih ya. Iya. 30 tahun yang lalu betul. lebih ya. Bisa dibayangkan kan saat itu kondisi Jakarta Wah yang itu masih benar-benar daerah banyak Bintaro tuh hutan, masih banyak banyak, kebun, masih ya rumah-rumah bilang sangat jarang, masih jarang-jarang. Jauh. Dan kalau nggak salah tuh baru sampai sektor 3. Sektor 3 itu masjid ya, Iya. baru sampai masjid situ. Jadi belum sampai ada sektor 4, sektor 5 belum ada, belum. Ini jadi buat kawan alur jangan dibayangkan Bintaro seperti yang sekarang ya, yang udah banyak rumah, ada banyak mall, tapi ini 30 tahun yang lalu, bahkan 36 tahun yang lalu ya, Iya. bisa dibilang ya. Iya. Nah pada saat itu karena kita mau ke rumahnya nih, kan kita baru pertama kali, oke lah kita kencing dulu ya, buat kencing nih. Rame-rame juga kencingnya. Pertamanya satu. Oh, satu. Iya, gue mau kencing dulu ya. Ayo udah, sekalian aja deh. Akhirnya kita berjejer berlima nih. Di paling ujung itu sebelah kanan ya. Itu kan jadi kanan saya nomor 3, kiri cowoknya temen itu yang mau ke situ, yang 4 lagi teman juga, yang kelima tuh teman juga. Berjejer lah kita kencing. Ya karena namanya cowok ya, zaman itu kan cuek. Walaupun jauh-jauhan, agak berjauhan ya. Nggak saling ngintip ya. Iya. Udah kencing, seret semua berlima. Ya itu boleh dikatakan permisi atau tidak permisi juga mungkin ya. Ya karena saat itu juga masih bocah ya istilahnya. Iya, kan masih remaja bocah yang masih degil lah, main masih apa aja ya, Betul. asal aja. Betul. Nah, terus yang ujung karena dia selesai duluan, dia langsung jalan ke kita, arah kita. Tiba-tiba dia ngomong begini, "Ai, gua lihat pocong." Karena anaknya kocak, kita nggak nanggepin. Ah, lu bisa aja Dikiranya lu. bercanda saat Iya, padahal di sana tuh semak-semak ya, semak-semak belukar lah. Oke, kita masuk ke mobil. Padahal tuh hanya pintu gerbang ke rumah itu hanya paling sebentar aja deh gitu. Nah teman saya yang satu nggak naik mobil, dia masuk pagar lah. Oke, kita udah masuk ke rumahnya. Oke lah ngobrol-ngobrol. Itu belum ada apa-apa. Jadi saat Ngobrol-ngobrol. teman cerita lihat pocong itu nggak ada Yang nanggepin karena anaknya apa? Anaknya tuh benar-benar emang anak kocak, bukan anak yang serius. Oke, kita masuk ngobrol terus kita lagi ngobrol, wah rokok habis nih. Oke, kita beli rokok yuk. Di mana? Di depan itu kalau salah di arah ke veteran ya. Adanya waktu itu ya karena sangat jauh warung ya, nggak artinya nggak kayak sekarang. Yang ada di mana-mana gitu. Kayak saya naik mobil berdua sama tuh anak yang ngelihat itu. yang lihat pocong itu. Oke lah namanya Budi ya, saya sebut. Memang benar namanya Budi. Saya masuk berdua dia, naik mobil nih. Nah lagi-lagi jalan itu baru keluar dari pagar, saya nanya, emang beneran lu lihat pocong? Iya, di mana lu lihat? Dia nunjuk tanpa dia melihat ke sana, dia hanya nunjuk begini, tuh di sana. Begitu saya lihat, ternyata di sebelah kiri itu ada jelas. Itu dia yang berkafan, jadi bentuknya solid, bukannya bentuk kabut atau apa. Karena apa saya lihat ada kapas di mata. Pocong seperti Iya betul sebenarnya ketika pocong sudah mau dimakamkan, cuma masih terikat tali pocong. Dan itu hanya seperut lah, karena apa dia semak-semak di tengah-tengah semak. Dan itu semak-semak itu goyang-goyang semua. Tapi kondisi wajah kebuka. Iya saya jelas lihat kapas, 2 di mata, di hidung. Sama di sini masih ada diikat tali. Kan seharusnya diikat sama yang sini ya. Iya. Ya itu kan sudah dibuka kan. Nah, itu jadi di sekitar semua itu dia bergoyang-goyang, tetapi sekeliling itu nggak ada yang goyang. Kersak gitu. Terus pada saat itu apa reaksi kan cuman berdua ini ya. Oke, saya akhirnya ngebut. Mas Asep. Terus saya stres, saya ngebut, beli rokok. Ketika saya balik beli rokok, saya kembali tuh udah saya tutup pakai AC, setel musik kenceng-kenceng, saya nggak ngeliat ke situ, langsung masuk ke dalam. Dah saya, tadi beneran gua lihat pocong seperti apa kata Budi. Wah yang bener loh, masih belum percaya. Ya udahlah, lupain ya, kita ngobrol-ngobrol lagi karena rame-rame kan, jadi tidak terlalu terbawa suasana. Iya, jadi mencoba untuk menghilangkan kesan takut tadi. Itu kita masih ngobrol-ngobrol, udah ngobrol-ngobrol. Yang sana dia pacaran, artinya pacaran hanya sekedar hai, masih kita ditemani oleh kita. Kayak saya ngerokok, saya ngobrol sama temen nih yang dia kalau nggak salah tuh perempuannya bikin minum, dia ke dalam. Saya ngobrol sama teman saya namanya Richard. So beda lagi, bukan sama Budi. Bukan, ini Richard, saya lagi ngobrol. Di belakang saya pohon kelapa, dia duduk di kursi. Saya berdiri. Saya ngobrol, saya nanya, Cat, saya lupa pertanyaan saya waktu itu apa.
Tapi saya tanya dia bengong aja. Dia bengong dengan begini, Cat, gua ngomong sama lo. Saya gituin, saya melambai ke muka dia, tapi dia diem aja tetap melotot itu. Nah, kenapa sih anak? Saya lihat ke belakang, saat di belakang saya persis. Cuma beda dengan yang tadi saya lihat pertama. Dia bentuk seperti kabut, tetapi jelas. Tapi dia bentuk kabut. Itu dia bergeser pelan-pelan. Udah seperti kayak balon tapi pelan-pelan gitu loh, bergeser gitu loh. Itu saya hanya terpaku, cuma semua udah lihat udah gimana ya, mau teriak gak bisa, terus cekat di sini. Saking takut. Iya, hanya diam, udah diam. Saya diem gini, saya ngeliat ke dia, begitu saya lihat lagi, udah gak ada nih. Terus? Tapi kan ini berlima ya nih Mas Asep, iya, Mas Budi, Richard, dan 2 teman. Yang lihat tidak semua. Yang lihat? Enggak semua. Enggak semua. Saya, Richard, dan Budi. Hanya 3 orang. Oke, pas lagi ini udahlah gini deh. Kita masuk ke dalam aja yuk. Maksudnya terseng di dalam, jangan di sini. Tiba-tiba dari kejauhan ada suara anjing seperti serigala. Melonglong, gitu. bukan menggonggong ya, tapi dia melonglong seperti serigala aja. Gitu loh. Dari jauh. Lama-lama makin dekat. Akhirnya sampai di sebelah rumah. Saya tanya, ada apa ini? Biasanya ya setahu saya ya, yang kalau ada suara anjing seperti itu biasanya dia ada melihat ya, betul. Itu yang saya pernah dengar ya. Saya tanya sama pacarnya teman saya ini, emang di sini ada apa sih? Ya kemarin sebelah habis meninggal, anaknya masih kecil, meninggal itu kecelakaan. Aduh, udah deh, gini aja deh, kita terserah lah, yang bisa baca-baca, yang nggak bisa ya kita pasangin kaset pokoknya kita pasangin musik bukan kaset surat-surat, baca-baca surat itulah. Akhirnya kita sudah tidak tahan, tapi yang 2 ini nggak ngerasa, dia biasa aja. Yang melihat memang cuma 3 ya. 3 orang. Yang perempuan yang tuan rumah pun tidak. Udah jam 12:30 1 kita pulang, biasa nih. Saya pikir udah selesai dong, karena udah bukan daerahnya apa ininya ya. Nah, sampai di rumahnya, itu di jalan Praja Dalam lah. Saya di rumah ini begitu ke kamar mandi, ada lagi nongol di jendela. Padahal udah pulang dari rumah yang sudah pulang, ya? Betul. Itu jam 1. Habis itu saya cerita ke atas, itu nggak ada yang bisa tidur semua. Karena apa? Baunya ternyata bau santer semua. Kalau bau nyium semua. Bau nyium semua. Bau kembang apa ya? Kayak melati-melati gitu, tapi nyengat. Wangi. Bau wangi. Nyengat. Itu sampai jam berapa? Itu nggak ada yang bisa tidur. Tapi sampai Mas Asep sampai rumah itu masih melihat rumah teman ya? Sosok lagi atau? Iya, sosok itu jelas. Tapi dia di jendela, dia nongol tuh utuh hanya muka ya, karena jendela kan cuma jendela ini aja ya. Gitu. Nah, cuma saya di situ cuma begini, tapi nggak, artinya tidak teriak tidak apa. Emang kalau udah begitu nggak bisa teriak memang. Ya entah karena apa ya. Ya pokoknya emang kita nggak bisa ini, kayak tercekat antara kaget, kaku gitu terpesona, aja ya kayak tersirap. Nggak bisa ngomong, udah keluar biasa. Dan abis itu tapi justru lari, abis dari kamar mandi baru lari ke kamarnya. Saya cerita ini, itu nggak ada yang berani ke kamar mandinya akhirnya pakai kamar mandi yang orang tuanya yang di dalam, nggak ada yang berani ke situ. Udahlah akhirnya kita sampai pagi, begitu udah ketemu subuh, ketemu pagi, ya udah tenang, udah balik. Nah dari situlah awal mulanya saya akhirnya bisa melihat sesuatu. Tapi itu saya juga nggak tahu kenapa saya di saat umur segitu atau ada apa juga saya nggak tahu bisa melihat hal-hal seperti itu. Iya. Dan ini pertama kali. Iya, pertama kali. Hidup. Dan benar-benar saya stres berat, iya. Itu karena pertama kali ya. Begitu cerita di awal ini saya. Itu kan dalam jarak yang sangat dekat. Ya, cuman berapa jam nggak ada iya, sehari. Nggak ada 24 jam. Pocong berkali-kali itu. Betul. Terbawa dalam halusinasi di hari-hari berikutnya nggak Mas? Kan otomatis kan itu pengalaman pertama. Malah justru saya dilihat berpuluh kali. Betul. Itu malah justru saya jadi apa?
jadi kurang takutnya. Oh justru malah lebih terekspos. Iya, beraninya. jadi malah ini karena sudah pernah ngeliat mungkin ya, karena begitu pernah lihat saya jadi ya artinya sudah biasa aja, akhirnya tidur udah berarti gelap. Mungkin karena gelap Seperti kenapa? sebelumnya. Karena gelap saya pikir apa? Kalau gelap kan nggak bisa kelihatan apa-apa. Begitulah saya pikir ya, karena apa? Selama ini saya lihat kan terang-terang terus. Di tempat terang justru saya lihat, di tempat terang justru saya lihat. Coba saya gelapin, malah nggak ngeliat apa-apa dan tidur lebih, karena mata tidak ini kan, lebih gelap jadi lebih cepat. Itu. Begitu, itu pengalaman pertama. Setelah Mas Asep ini mendapatkan pengalaman pertama melihat sosok pocong yang dalam satu waktu tuh beberapa kali ditampakin. Ada lagi nggak Mas pengalaman yang lebih horor atau lebih menakutkan dalam hidup Mas Asep? Kalau itu saya pernah, baru ingat saya pernah sama saudara ke tahu Cikutra. Taman di Bandung. Itu taman makam apa? Ya betul taman makam. Itu kan di sebelah sampingnya jalan raya tuh. Jalan raya bukan jalan raya besar lah, tapi jalan itu. Itu jam 2 pagi. Saya mau ke arah rumah saudara. Ini saudara naik motor. Ya Bandung pada saat itu tunggu 91, 90 lah. Kalau nggak salah baru lulus SMA. Pas saya baru lulus SMA, saya mau daftar di Bandung. Saya ke sana ke tempat saudara karena ada saudara kan, jadi kita lebih mudah nyari-nyari apa kampus dapat. Nah, kalau udah nyari-nyari dapat itu, saya jalan-jalan lah malam lewat Cikutra. Itu banyak pohon besar. Itu memang saya lihat itu banyak itu. Ada kuntilanak yang dia apa ya, kayak ngikutin kita dari pohon ke pohon. Kuntilanak tersebut? Iya. Jadi dia kayak terbang. Ke pohon ini, ke pohon ini, pohon ini. Saya cuma lihat, astagfirullahaladzim. Hilangnya apa? Ketika kita sudah masuk ke belokan yang sudah apa ya, kita masuk begitu pertigaan, saya ambil ke kiri ke arah Jalan Riau. Arah sini namanya apa ya? Lupa saya tuh. Pokoknya keluar dari makam itu baru dia hilang gitu aja. Itu hanya pengalaman lagi gitu. Kalau hanya lihat itu. Dalam cerita-cerita yang pernah saya dengar atau barangkali Mas Asep juga pernah dengar, kalau kuntilanak tuh kan konon ceritanya ada yang warna hitam, ini yang putih. warna putih, merah. Ini putih ya. Ini yang putih. Putih ya. Saya kayak seperti yang apa digambarkan itulah, yang pakai gaun-gaun gitulah. Terbang gitu. Cuma emang rambutnya berantakan. Hanya itu aja berantakan. Ya panjang, dia berantakan, mukanya hancur. Setakut apa tuh bisa digambarkan Mas Asep? Itu kan jam 2 pagi naik motor cuman berdua sama saudara. Di jalanan sepi. Jalanan sepi pada saat tahun berapa ya, tahun 90-an kan? Ya, itu setelah lulus SMA aja, karena saya mau cari kuliah di daerah situ, di daerah Bandung. Ya, dibilang takut ya karena saya sudah pernah lihat itu, jadi oh ini yang namanya apa? Putih. Tetap ada takut gitu. Jadi setiap saya jalan ke belakang tuh pasti saya nengok. Ataupun saya celinguk gitu, lihat ke atas kayak ini, siapa tahu masih ada apa ini. Ya, tapi seiringnya itu ya hilang dengan sendiri. Tapi itu kan Mas Asep dengan jelas melihat sosok kuntilanak tersebut. Iya. Kuntilanak tersebut juga melihat Mas Asep atau jadi kayak ngikutin, dia arahnya memang arah mukanya tuh arahnya ke kita. Ya set, dia pindah ke pohon, dia pindah ke pohon. Ya pohon itu kan tidak selalu berdekat, ada yang jauh. Tetapi dia tentunya ada pohon ini, dia pindah lagi ada pohon itu, gitu. Karena ada beberapa pohon itu. Ya ada yang besar, ada yang kecil. Gitu. Nah kalau saudara Mas Asep melihat juga? Ya dia konsen ke depan. Kalau saya kasih tahu, bahaya dia malah gitu loh. Saya cuma lihat, astagfirullahaladzim. Nah segitulah kalau yang di Bandung ya paling hanya di situ aja. Selebihnya ya alhamdulillah tidak mengalami sesuatu musibah yang ini ya. Lalu karena saya apa ya tidak dapat kuliah di Bandung. Oh sampai akhirnya nggak dapat kuliah di Bandung? Nggak dapat. Saya sudah waktu itu daftar Unpar sama ini NHI itu pariwisata ya. Itu tidak dapat, saya akhirnya kuliah di Jakarta.
Jadi kesimpulannya bisa dikatakan ini kali Mas ya, pertanda bahwa melihat sosok hantu tersebut emang mungkin bukan jalannya kuliah di Bandung kali ya. Bisa jadi. Bisa jadi, betul. Lalu ada kejadian yang ya cukup menggetarkan jiwa saya juga itu. Ini lebih mengerikan lagi. Ya dibilang mengerikan karena ya ini juga pengalaman pertama saya yang benar-benar saya sampai sekarang pun saya masih ingat detail. Jadi teman saya ini, teman komplek, dia diterima di suatu perguruan negeri swasta di daerah Jakarta Selatan lah. Karena dia dia jarak dari rumah ke sekolah ke kampusnya itu kurang lebih ada 25 kilo. Nah, akhirnya dia memutuskan kos. Jauh banget itu ya. Iya. Di daerah Pondok Labu lah saya ini. Dia kos. Karena dia kata sama saya, dia nanya-nanya, "Bro, ntar kalau ini satu suro ke sana ya, sekali kita inilah bersih-bersih ini, gue dapat kosan di sini. Gue ada ini, tinggal ini aja, kita main-main lah." Oh, oke. Nah, pas malam satu suro kita berempat. Satu suro. Pas malam satu suro tuh kita berempat ke sana. Jadi jam sebelum maghrib lah kita udah sampai sana. Nah, saya lihat ini berapa, Sandro sama nama ininya Sandro ya. Bro, ini berapa bro? Ini 300. Aja gila 300 rumah sebesar ini. Jadi dia tuh di jalan utama, bukan jalan utama ya, jalan apa? Jalan utama sebelah sini, di jalannya masuk. Nah, dia tuh rumahnya, dia punya jalan sendiri. Habis itu di belakangnya melebar, baru tuh rumahnya. Itu besar, halamannya luas, bisa main bola kok. Artinya bolanya bukan bisa main futsal lah. Lapangannya lapangan parkirnya itu dia rumput. Di sini ada garasi mobil, tapi langsung tembus ke halaman rumput itu. Nah, di belakang itu ada pohon duren. Nah, artinya itu rumah mewah berarti ya? Iya. Itu ada 2 kamar di atas, 3 di bawah, kamar mandi itu ada 3. Kamar pembantu di belakang. Jadi saya masuk, saya belum perasa apa-apa. Jadi saya curiga ada pohon duren. Pohon duren itu kayak ketapel. Di mana-mana pohon duren itu dia taruhlah kalau dia misalnya pohon ini, dia pasti pohon duren itu kan lurus. Cabangnya pun paling sih ada cabang lah, tapi nggak begini. Dia begini kira-kira belum sampai ada 3 meter tuh sudah bentuk Y, udah kayak ketapel. Itu kok tumben pohon duren kok seperti itu. Udah gitu agak gundul-gundul, walaupun ada daunnya ada gundul-gundul. Di bawahnya ada tempat sampah, tetapi kayak bangunan dia tempat sampah. Jadi kayak pohon kurang sehat ya? Iya betul, kayak pohon kurang sehat. Saya sih perasaan saya aja. Ya. Jadi itu tahu nggak, rumah 300.000 ini fasilitasnya, meja pingpong, TV, waktu itu masih zaman flat ya. Waktu itu udah flat ya, udah masuk mewah ya. TV lumayan besar, ruang tamu, spring bed itu setiap kamar ada, berarti ada berapa tuh? 2, 3, 4, 5. Ada spring bednya, ada meja makan, ada. Jadi dia kayaknya ada barang-barang sama dia yang ditinggal. Saya nggak tahu itu apa. Ada gentong-gentong banyak, guci-guci. Terus meja makannya besar, ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 8. 6 berjejer, 2 menghadap-hadapan di ujung, udah kayak iya model apa ya, model Jawa. Jadi gucinya bukan mewah, guci, gentongnya bukan gentong Jawa. Iya, gentong gucinya bukan gentong ini ya, bukan gentong Cina apa yang ini. Modern, iya, dia yang lebih Jawa. coklat tuh lebih kayak tembikar gitu. Artinya rumah mewah dengan harga yang saat itu 300.000 iya, sangat murah berarti ya? Iya, sangat. Itu 97 sebelum kerusuhan. Oke, pas saya lagi ini, kayak karena kita namanya masih selengean ya, masih muda. Emang gua pikirin lah, nikmatin aja lah fasilitas ini. Rezeki ya? Iya, rezeki. Jadi itu dia bukan tahunan, ternyata dia bulanan 300.000 sebulan. Kok bisa semurah ini? Coba ya namanya kita ini, wah kesempatan ya, wah bagus ya ini gini.
Ya karena waktu itu kita masih jiwa muda ya kita nikmatin lah 300 dengan fasilitas seperti ini. Rezeki ya. Iya. Akhirnya teman saya pintar. Gimana kalau kamar-kamar ini gua kosin ya? Ya seperti itu. Iya juga. Nah terus tadinya ada pacar saya sekarang jadi istri saya ya. Dia mau kos di atas. Mantan nih ceritanya. Iya. Dia tadi mau kos di atas. Karena dia sambil nyari-nyari kan. Dia tadi mau kos di atas. Tapi begitu dia di atas perasaan dia nggak enak. Ya dia akhirnya tidak jadi kan. Enggak ah. Gua di apa. Ntar aja lah nyari pelan-pelan. Ya akhirnya gini, itu jadi markas gini, setiap ada yang pulang kampus atau apa pada ke situ semua. Ya kadang ada yang nginep, besok berangkatnya dari tempat teman saya. Karena ke kampus itu cuma jalan kaki deket. Jadi base camp ya? Iya betul, tapi alhamdulillah bukan base camp yang brengsek. Artinya kita hanya main kartu aja biasa kok, nggak ada yang apa macam-macam neko-neko lah. Nah suatu saat teman saya ini ada yang suka. Cewek, anaknya tinggi, mancung, putih. Ya saya nggak tahu ya niatnya dia apa sama teman saya juga, saya nggak ini ya. Suatu saat dia main. Ya walaupun dia beberapa kali udah main ya, tapi pada saat ini dia belum pulang nih. Saya masih di situ. Tahu-taunya dia teriak-teriak. Itu kejadian jam 9 kurang. Ya teriak-teriak tuh dia mau ke belakang, bilang mau ke belakang. Mau ngapain Vi ke belakang? Ini yang cewek cantik tadi? Iya, yang kebetulan dia suka sama teman saya ini. Ya akhirnya mereka jadian lah. Itu cowok itu kalau nggak salah ada 6, cewek itu ada 3. Kita nonton, lama-lama ada yang main pingpong gitu ya. Tahu-tahu dia minta ke belakang, karena dia ruang tamu yang main pingpong di depan, jadi ada beberapa yang pecah lah gitu lah, ada yang ngumpul sana, ada yang ngumpul sini. Kita lagi nonton TV, tadi dia teriak-teriak dia mau ke belakang. Terus kita nanya, mau ngapain dia ke belakang? Tapi ke belakangnya itu apa? Dia di rumah itu ada selasar samping, itu menuju ke belakang, yang nantinya tembusnya ke meja makan, dapur, sama kamar mandi belakang ada. Tapi itu jarang digunakan, sangat jarang orang itu. Kenapa? Karena dia lampunya tidak terlalu terang. Di situ banyak gentong-gentong, memang gentong mungkin yang punya rumah itu ditinggalin. Itu banyak ke situ. Ya kita kan takutnya apa ya namanya ini dia nyenggol itulah, nyenggol ini. Karena posisi kan samar-samar. Ternyata habis itu dia tetap minta mau ke belakang. Kok meraung-raung? Saya mau ke belakang. Wah di situ saya lihat apa ya, dibilang tinggi enggak, tapi kulitnya legam, hitam, kepala botak. Ya saya pikir ini jin. Wah kok ada gini. Terus pada saat dia kayak udah dia kesurupan dah tuh, udah ngaco ngomongnya. Wah kenapa nih? Saya pegang kaki ini dia nih di apa antara mana tumit, ada otot itu kan, itu saya pegang karena dia dipegangin sama udah 4 orang, 2 di apa kiri kanan tuh 2 tangan, ya kalau perempuan udah pada nggak berani ya, 2 kaki. Nah saya pegang itu di antara itu, dia tuh ngomong apa ke saya, muka lo tuh kayak babi. Astagfirullahaladzim, saya bilang, wah bukan dia nih yang ngomong. Itu ternyata sosok hitam itu kayak ini ya apa dibilang tinggi enggak, kecil enggak, hitam, botak, tapi lebih tinggi dari manusia rata-rata lah. Ternyata karena kita sempat lengah, dia terus lari ke belakang, ngikutin itu sosok itu yang apa yang saya bilang hitam tinggi apa, yang punya lebih tinggi dari kita ya, lari ke arah belakang, ke arah meja makan, tapi lewatnya lewat selasar itu deh, selasar yang ada gentong-gentong itu. Kita kejar, begitu saya sampai ke belakang itu saya lihat, astagfirullahaladzim, itu baru setengahnya badannya. Ternyata
mungkin itu bapaknya ya, apa orang tuanya jin itu. Ini anaknya ini ternyata mau bawa yang perempuan yang bernama Vivi ini, dia mau bawa ke situ. Entah mau dibawa kemana saya nggak tahu ya. Tapi sempat kepegang. Saya kepegang ini cuma memang tenaganya besar banget. Padahal perempuan ya. Iya. Di situ kita langsung balik-balik, kenapa? Karena itu ngelihat apa orang tua apa yang lebih besar lagi dari yang jin yang pertama. Di sini di belakang tuh ada tangga yang berputar ya, tangga apa ya? Tangga railing ya. Yang berputar model begitu. Itu baru setengahnya aja sudah masih perut aja belum kelihatan. Jadi hanya baru kakinya gede, tinggi. Dia melebihi udah lebih lewat dari atap arah ke dapur tuh. Arah dapur, meja makan dapur, baru tangga gitu loh. Tangga tuh ke lantai apa ya, kayak mungkin jemuran atau apa ya, karena saya belum pernah ke atas itu. Itu baru setengah, habis itu kita langsung tarik, kita balik badan, bas. Berarti tanpa sempat melihat wajah dari jin tersebut ya? Nggak kelihatan kalau yang itunya, karena apa? Sudah melewati batas apa ya ini namanya atap-atap ini apa ini? Balkon ya. Udah arahnya udah ke sana, udah tinggi besar itu, udah panik, langsung tarik bawa ke sana berempat, kita tarik. Udah akhirnya kita ambil kesepakatan gini, udah deh kita musuhin dia karena dia yang diincar. Kita sih nggak ada nih ya, dia yang diincar nih. Saya nggak tahu maksudnya dia ngincar dia ini kenapa, saya belum tahu waktu itu. Kemana nih? Ya kebetulan kan pacar saya kebetulan yang sekarang jadi istri, dia kos di bawah karena nggak jadi yang di atas itu yang saya pernah tadi saya sebutkan pertama. Ya karena mungkin perasaan istri saya udah nggak enak. Dia tadinya di atas tuh ada dua kamar. Nah akhirnya setelah karena nggak jadi itu, istri saya dapat kos dia agak keluar dari rumah itu, dia agak ke bawah, tetapi kos-kosannya ya lebih seger lah, suasananya lebih bagus lah, lebih enak gitu. Akhirnya kita usir ke sana jam 1 apa setengah 2 itu mah pas diungsiinnya. Nah malam kan ini ya? Iya pas malam itu. Tapi begitu saya lihat ke kiri, itu anaknya ternyata ngikutin dari pohon. Udah kayak Superman. Pohon. Iya, saya bilang, waduh ngikutin. Akhirnya kita masukin ke kosan itu suasana lagi agak sepi tuh kos-kosan. Saya masukin ke kamar yang sekarang jadi istri saya ini, saya masukin ke situ. Sudah, akhirnya kita begadang. Terus saya berinisiatif gini, siapa yang kenal ada orang apa ini? Waktu itu kan karena jam 2 pagi kita belum tahu ya. Oke deh, saya cari ini, ada di daerah mana? Di daerah Limo itu mungkin waktu itu Kubamas saya lupa ya, udah jadi apa belum? Kayaknya belum jadi Kubamas ya. Ke arah sana namanya daerah Gandul tapi ke sana lagi. Ya udah kita cari yuk. Berarti maaf saya potong sebentar. Iya? Dari rumah yang mewah tadi dipindahin ke kosan yang sekarang jadi istri Mas Asep tuh masih dalam kondisi yang kesurupan. Iya, masih kesurupan, matanya melotot. Jadi kita gandeng, tapi udah berapa orang yang gandeng udah kita bawa ke sana, tapi mata melotot dia celingukan terus ke atas. Pokoknya begitu saya lihat dia di atas itu, dia ngikutin ternyata anaknya itu ya. Yang memang yang mungkin dia suka atau gimana saya nggak tahu ya, belum tahu saya ininya. Begitu saya musiin, kita nyari sama orang pintar kan sampai ke desa Limo mana itu nggak dapet juga sampai jam 5 pagi. Ternyata udahlah kita di sini aja dulu lah, nggak dapet kan, ya udah kita pegangin terus di situ. Itu masih ya. Dia pengen balik ke sana, aduh di kos-kosan kan nggak enak kita sama yang tetangga sebelah. Tapi perempuan itu dia dalam kondisi yang masih kesurupan, matanya melotot, dia teriak-teriak atau iya sudah bukan dia lagi ini kalimat yang enggak atau iya. apa gitu. Pokoknya dia minta ke sana, balik ke sana. Wah itu udah kita pegangin terus udah. Jadi kita sampai subuh. Nah akhir ketika ada jam 6:30, saya dengar tuh ada Pak Haji tuh di depan, dicoba deh gini. Ya udah, akhirnya dengan kita sudah capek sudah ini akhirnya jam 7 lewat, antara jam 7 jam 8 kita bawalah dia ke rumah Pak Haji itu posisi sebenarnya rumah Pak Haji itu mana? Di depan rumah mewahnya itu. Posisi lebih dekat. Iya lebih dekat karena kita tidak tahu ya, kondisinya kita tidak tahu.
bahwa di situ memang ada ya orang bisa lah dia, orang Betawi tapi bisa dia. Kita bawa ke dia, wah itu diobatin ngelawan, tuh ngelawan. Terus udah di ini, kamu keluar dari sini, kamu siapa? Ditanya Pak Haji. Terus kamu maunya apa? Tahu nggak dia ngomong apa? Saya minta kecap. Wah, saya dari situ kecap. Ini kecapnya kecap apa dulu nih? Saya penasaran dong. Iya, Kok kecap kesurupan ABC minta atau kecap? kecap bangun nih? Semua saya penasaran kan, saya diam dulu kan. Terus dia udah agak tenang tuh, tapi udah kecap disembur, akhirnya disembur atau pokoknya dikepret air putih sama dia, cepret ke mukanya. Dia udah agak tenangan tuh, tapi udah nggak berontak-berontak. Udah Pak Hajinya keluar, gawat. Kenapa Pak Haji? Dia minta kecap. Apa tuh Pak Haji kecap tadi? Kecap tuh minta darah. Darah apa nih? Ya darah itu anak. Jadi itu anak mau dibawa. Ternyata dia udah separuh, udah ketanam di dunia jin. Itu ternyata itu anaknya itu suka sama tuh perempuan itu. Iya, jadi dia mau dibawa ke ya entah ke dunianya gitu. Oh begitu Pak Haji. Jadi darahnya yang mau diminta sama Iya. jin yang tadi Ya itu kita ya. sebenarnya mungkin bukan fisiknya ya, tapi dia mungkin minta darahnya atau dia kita nggak tahu posisi rumah itu bekas apa kita nggak tahu ya. Apalagi di rumah itu juga ada gerabah-gerabah yang Iya betul. bisa dibilang gerabah kuno ya. Iya. Dan posisi juga saya curiganya kan apa meja makan udah teratur kayak seperti meja kerajaan yang sudah diatur. Kalau ada jamuan kapan, ini kapan gitu. Nah begitu dia sudah minta darah, terus gimana ya Pak Haji? Udah tunggu aja tenang nggak apa-apa. Ntar dia ini sendiri. Akhirnya jam 9 dia udah dengan dia udah lemes banget itu. Dia udah lemas. Udah semalaman juga ya. Iya, dari jam 9 malam sampai jam 9 pagi kesurupan. Bayangin, jangan kita jaga jangan kan dia ya yang kesurupan, kita yang jaga jagain aja capek. Capeknya minta ampun, luar biasa tenaganya. Apalagi dia gitu loh. Akhirnya ya alhamdulillahnya apa? Dia sudah mulai sadar, tetapi Pak Hajinya bilang kalau bisa jangan dibawa ke sini dulu selama 2 minggu. Oh gitu Pak Haji, iya jangan dibawa ke sini dulu selama 2 minggu. Nanti juga saya usahakan dia ini dipagerin. Oh gitu ya Pak Haji, iya. Pokoknya sama sekali jangan boleh ke sini. Nanti walaupun dia kampus dia nggak boleh ke kawasan ini. Gimana caranya? Udah akhirnya kita anterin lah dia pulang loh dengan kondisi dia lelah, dia teler, udah tepar banget ya. Itu udah sadar itu ya saat itu. Udah tapi dia kondisinya udah lemes banget, udah nggak bisa ngomong apa-apa. Udah kita anterin ke rumah orang tuanya, ya akhirnya yang turun ya perempuan lah yang menghadap ke orang tuanya. Ini begini dia ceritain lah kronologisnya. Ya sudah terima kasih mereka, udah kita pamit. Ternyata selama 2 minggu itu bukan dia tidak boleh, ternyata dia putus sama teman saya jadinya gitu loh. Ya karena dia putus. Iya karena dia putus ya otomatis nggak ke situ-situ kan gitu loh. Itu entah teman saya yang ambil ini keputusan atau gimana gitu loh. Itu ternyata memang rumah ya saya nggak tahu itu rumah apa, saya nggak banyak tanya gitu loh sama kelilingnya gitu loh. Jadi rumah mewah yang harga kosannya murah ternyata betul. Itu sarang hantu bisa dibilang gitu ya. Ya mungkin bukan sarang hantu ya, karena kalau saya lihat cuma ada ya jin itu bapak dan anak itu, tapi kita nggak tahu dia mungkin ya dia pesugihan, dia minta tumbal apa ya kita nggak tahu sama sekali ya, karena saya nggak banyak tanya. Yang penting teman saya sehat, keluar dengan selamat gitu loh semuanya. Nah terus akhirnya teman Mas Asep ini berapa lama menempati rumah itu? Dia habis itu hanya 2 bulan. Kita terus akhirnya bubar dari situ masing-masing. Dia akhirnya kos di tempat yang biasa dia, kan udah tahu. Jadi sebenarnya kalau dari orang logika tuh dari awal udah kelihatan. Dari kita begitu masuk tuh kayak gerbang. Pintu depannya dia kalau masuk dia punya jalan sendiri ke dalam. Itu udah kayak gerbang gitu loh. Jadi sebenarnya kalau udah mungkin ya kalau punya six sense apa ini mungkin bisa tahu ya. Ya karena kita nggak punya sama sekali, cuma sekali aja ditunjukin. Kita masuk dah ini aja. Cuma auranya memang udah kelihatan gitu loh. Udah aura-aura mistis ya. Iya betul. Nah penduduk sini juga nggak mau cerita nih bekas apa nggak mau. Walaupun Pak Haji itu padahal rumahnya di depannya.
Di sampingnya lah, bukan di depannya, sampingnya, Dan samping kemungkinan jalan besar itu. tahu mengenai rumah tersebut. Iya, cuma ya itu rahasia inilah dia bilang. Mungkin begitu Mas Ton. Dan sahabat Alur, itulah yang saya alami selama ini. Kejadian yang ya cukup melelahkan buat saya dan teman-teman semua. Walaupun itu sekian tahun yang lalu, cuman masih cukup membekas ya, Mas. Iya, itu 97 sebelum kerusuhan lah. Oh. Nah, keputusnya kayaknya pas kerusuhan ya. Pas ada kerusuhan itu ya udah kita ada tidak di situ, jadi udah pada pulang ke rumah masing-masing kan. Ya habis kerusuhan kan juga sudah saya 99 nikah. Ya udah nggak ini lagi, situ lagi. Hidup masing-masing. Iya.